Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia dilahirkan seperti tabula rasa, yang berarti bersih seperti kertas-kertas putih. Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk mengisi kertas putih itu dengan hal-hal yang baik. Anak kecil juga sering dikatakan polos atau belum mengetahui banyak hal. Akan tetapi kerap kali kepolosan yang dimiliki oleh anak kecil tidak dihargai oleh banyak orang. Dikatakan bahwa anak kecil belum mengetahui banyak hal, belum mempunyai pengalaman, dan masih banyak hal lagi. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa seorang anak kecil selalu berbicara jujur dan apa adanya? Mereka selalu berbicara sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka pahami. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini mengisahkan Yesus yang mengatakan bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku, janganlah menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Mungkin kita bertanya, mengapa Yesus mengatakan hal ini? Tentunya Yesus mempunyai alasan, karena Yesus mengetahui kepolosan yang dimiliki oleh anak kecil. Dalam hal ini dapat kita katakan bahwa seorang anak kecil memiliki kerendahan hati. Yesus juga ingin mengatakan bahwa seringkali anak kecil tidak didengarkan ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu. Alasannya tidak lain karena mereka masih kecil dan belum mengetahui banyak hal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati seperti halnya seorang anak kecil. Jika anak kecil menginginkan atau membutuhkan sesuatu, pasti dia akan datang kepada orang tuanya untuk meminta dengan kepolosan dan dengan kerendahan hati. Demikian juga halnya dengan kita yang diajak untuk memiliki sikap kerendahan hati.
ketika kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kita diajak untuk datang meminta kepadanya dengan sikap rendah hati. Yakin dan percayalah bahwa jika kita datang meminta dan memohon kepadanya, Dia pasti akan mengabulkan permohonan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga lewat bacaan dan renungan hari ini kita semakin dikuatkan untuk selalu bersikap rendah hati kepada siapapun juga, teristimewa kepada Tuhan yang selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita, juga kepada sesama kita, sehingga kita tidak menjadi seorang yang sombong. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari kepolosan anak kecil dan kejujuran anak kecil, agar kita dapat selalu hidup dalam kebahagiaan, karena diberikan hal untuk memiliki kerajaan Allah. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami. Semoga melalui bacaan Injil hari ini, kami semakin dikuatkan untuk dapat bersikap rendah hati ketika datang ke hadapan-Mu. Engkau selalu kami puji, kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.